harus sesuai firman Tuhan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Shalom adik-adik, welcome to Kids Army for Jesus dengan tema Satu Nusa, Satu Bangsa. Bangsa kita kaya akan suku, bahasa, bahkan budaya. Dan perbedaan itu bukan membuat kita terpecah belah, tetapi justru kita harus saling mengasihi dan menghormati setiap orang. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa ya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kami mau memuji, meninggikan Engkau, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, are you ready kids? Let's start! Siapa di sini yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau menari bagi Yesus seperti Allah yang luar biasa dan tidak ada bandingannya. Engkau baik, sangat baik, tiada bandingannya. Walau dunia tak anggap aku, tapi ku istimewa. Cinta
takut, jangan gentar. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat,
kita berdoa. Heavenly Father, help us to use our words to spread your glory so we can share the good news of eternal life. Lord, we are praying for Jeremiah generations to rise up. We are praying for the young generations to love God and to obey your commands. Father God, we pray today for the recovery of our nation, Indonesia. Grant our leaders wisdom to find safe and healthy ways to restart local businesses and help people to find jobs and stabilize our economy. In Jesus' name we pray, amen. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat memahami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak ya kalian berjanji tentang sesuatu kepada teman kalian atau kepada saudara kalian, tetapi kalian tidak menepati janji tersebut? Kira-kira pernah nggak ya? Pasti pernah ya adik-adik. Sebagai manusia, seringkali kita berjanji tentang sesuatu kepada orang lain, tetapi kita tidak menepati janji tersebut. Mungkin kita lupa atau kita sengaja melewatkannya, karena kita pikir itu adalah hal yang sepele. Atau mungkin kita berpikir, it's okay kak, toh kan kita nggak harus selalu menepati janji kita. Perhatikan baik-baik adik-adik, berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang selalu menepati semua janji-janjinya. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Bahkan, kalau kalian baca di dalam Alkitab,
Tidak ada loh satupun janji Tuhan yang tidak Dia tepati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebuah kisah di Alkitab bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Perhatikan baik-baik ya. Suatu kisah tentang janji Tuhan diambil dari Kejadian pasal 12 sampai dengan 21. Di kota Haran tinggallah sepasang suami istri, Abram dan Sarai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abram dan Sarai sudah berusia cukup tua. Terdengar lucu ya. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberkati Abram menjadi bangsa yang besar, padahal mereka saja tidak mempunyai keturunan. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. "Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan malam itu Tuhan memberikan a great covenant. Apa itu covenant? Covenant itu adalah sebuah perjanjian antara Tuhan dan anak-anaknya. Dan malam itu Tuhan mengadakan perjanjian antara Dia dengan Abram. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya,
ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Menurut kalian adik-adik, apakah Tuhan akan menggenapi janjinya? Yes, benar sekali. Tuhan, Dia yang telah berjanji, Dia juga yang akan menggenapi seluruh janjinya. Dan tahukah adik-adik apa yang terjadi? Tepat 1 tahun pada waktu yang telah ditetapkan, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Wow, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang menggenapi janjinya. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah adik-adik, saat keadaan kita baik-baik saja, akan sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada janji Tuhan. Tetapi mungkin saat keadaan kita sulit atau kita sedang ada masalah, kita mulai ragu-ragu. Apakah benar ya janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita? Perhatikan adik-adik, seperti Abraham, kita juga harus belajar untuk percaya. Trust in God. Kita percaya kepada Tuhan bahwa semua janji Tuhan dalam hidup kita pasti akan digenapi. Nah adik-adik, kakak punya selembar kertas. Selembar kertas ini melambangkan janji manusia. Seringkali kita melupakan janji kita atau kita mengabaikan janji kita tidak menggenapi janji kita. Perhatikan baik-baik, waktu kita berjanji sama orang, kita sering lupa akan janji kita. Lalu mungkin kita pikir, toh itu adalah hal yang sepele. Atau mungkin kita melupakan sama sekali. Tapi perhatikan baik-baik adik-adik, berbeda dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus pasti menggenapi semua janji-janjinya. Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Tugas kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, janji Tuhan pasti digenapi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Tugas kita hanya percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami Tuhan untuk terus tetap percaya dan berharap kepada janji Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Sekarang sebelum kami pulang, kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Mari adik-adik angkat kedua tangan-Mu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kalian semua dimanapun kalian berada, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kalian tahu nggak kalau Indonesia itu adalah salah satu bangsa yang besar.
Indonesia memiliki berbagai macam budaya, suku, juga makanan daerah yang berbagai macam dari Sabang sampai Merauke, juga bahasa yang daerah yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Adik-adik, Indonesia juga memiliki pulau yang banyak adik-adik. Nah, walaupun Indonesia itu besar dari Sabang sampai Merauke, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kadal. Apa? Ayo kita main yuk. Tapi main apa ya? Main apa yang asik ya? Kita main Pancasila 5 dasar aja yuk. Oke. Nah, berhubung kita lagi ngomongin tentang Indonesia, kita main Pancasila 5 dasarnya tentang suku-suku yang ada di Indonesia, makanan yang ada di Indonesia, juga nama-nama kota yang ada di Indonesia. Gimana? Oke. Begitu aja ya Lala ya. Iya. Nah, cara mainnya itu gampang banget deh. Kalian cuman perlu kita nanti sweet ya. Oke. Setelah sweet, hasilnya kita jumlahkan. Nah, setelah itu hasil penjumlahan itu kita akan dapat huruf abjad yang ada, lalu kita sebutin deh tuh makanan yang ada di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia, juga nama kota yang di Indonesia. Yuk kita main sekarang yuk. Kita sweet Pancasila 5 dasar A, B, C, D. Nah, kamu mulai duluan Lala. Nama kota yang ada di Indonesia yang dimulai dari huruf D. Dumai ya, aku Denpasar. Nah, sekarang makanannya. Makanan daerah yang dimulai dari huruf D. Apa ya? Dodol. Dawet. Nah, sekarang sukunya yang dimulai dari huruf D. Dayak. Nah, kita lagi ya. Pancasila 5 dasar A, B, C, D, E, F, G. Nah, aku duluan ya. Nama kota yang ada di Indonesia yang dimulai dari huruf D. Gorontalo. Garut. Nah, sekarang makanannya gudeg. Nama sukunya Gumai. Ya. Nah, kita lagi ya, lagi Pancasila 5 dasar A, B. Nah, sekarang Lala lagi deh, kota yang dimulai dari huruf B. Banjarmasin. Makanan yang dimulai dari huruf B. Batagor. Bakpia. Nama suku yang dimulai dari huruf B. Baduy. Wah, seru banget ya, ternyata kita bisa main dengan tangan kita, dengan hal-hal yang simple tapi seru banget dan asik banget ya Lala. Iya Kak. Nah, kita bisa main permainan ini di rumah kalian masing-masing dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Walaupun kalian cuma di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa asik dan produktif adik-adik yang ada. Wah, seru banget ya. Jangan lupa ya, kalian main di rumah kalian masing-masing. Happy Sunday adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Terus berdoa untuk para dokter dan tim medis di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. God has blessed us, young people. We have now returned to God's house. Hear the love of the church we lead. We read
sky. We wanna learn, we wanna grow. Come on everyone, let's go. We're gonna run, we're gonna fly. Shake the ground, touch the sky. We wanna learn, we wanna grow. Come on everyone, let's go. Superman, Spider-Man, Wonder Woman. Wah, ternyata banyak ya superhero di dunia ini. Tapi, apakah mereka benar-benar memiliki superpower? Yuk adik-adik kita temukan jawabannya di Kids Zoom dan Ibadah Online pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 dengan tema My Hero. Sampai jumpa!